Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biridaillahi ta'ala wa bi syafaati Nabi Muhammad wa bi hajatina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi habbaba 'alainal iman wa karahu 'alainal fusuqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun adim. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Shadaqallahul adzim. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat maghrib, insyaallah sholat isya Masjid Nurul Falah, yang mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah. Bahkan menjelang bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita semua diberikan usia sampai pada bulan suci Ramadan. Menjelang bulan suci Ramadan ini, kita pun mengharapkan kepada Allah, mudah-mudahan pada bulan suci Ramadan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan menjelang bulan suci Ramadan ini kita diberikan kekuatan iman. Iman kuat, iman kokoh, insya Allah kita mampu mengerjakan puasa Ramadan, sehingga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin. Pertama, syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukurillah bin ni'matillah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah, iman Islam, umur, sehat. Kemudian kita masih mampu mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu nikmat. Jangan sampai kemampuan kita itu kita lupakan. Ingat akan nikmat Allah, maka kita akan bersyukur. Kapan manusia bersyukur? Manusia bersyukur
kita mengucapkan alhamdulillah kalau kita ingat nikmat Allah. Tidak ingat nikmat Allah tidak akan bersyukur. Kita bisa sholat di masjid, bisa jalan ke masjid, ya Allah, karena Allah. Alhamdulillah saya bisa hadir di pengajian, tolabul ilmi, bisa duduk mendengarkan karena Allah. Alhamdulillah. Jadi kuncinya orang bersyukur itu ketika dia ingat. Kalau tidak ingat tidak akan bersyukur. Orang akan mengganti puasa Ramadan dulu. Tahun kemarin saya tidak mengerjakan puasa Ramadan berapa hari. Orang akan mengganti puasa Ramadan yang lalu kalau dia ingat. Sepertinya saya tahun kemarin 2 hari tidak puasa. Ingat, ketika dia ingat maka dia akan mengganti yang dulu 2 hari diganti pada bulan-bulan ini. Yen ingat, yen ora ingat ya ora bakal ganti. Utang bisa utang ora disaur-saur sih ndean klalen. Angger klalen utange ya ora bakal nyaur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, salawat serta salam kita aturkan ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita belajar sedikit ayat Al-Quran, tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan dengan belajar tafsir kita paham, kita mengerti, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam surat Al-Maidah ayat 9 sama ayat 10 dan ayat 10 Allah menjelaskan tentang janji dan ancaman. Janji Allah kepada manusia, ancaman Allah kepada manusia. Kalau yang janji itu Allah, yang mengancam itu Allah, kira-kira janji dan ancaman Allah itu mung grasetok apa bener-bener nyata? Oh grasetok anggar kayak menungsa awas kon nyolong maning tak tugel tangannya, jebule nyolong maning ditugel nggak? Enggak, itu manusia. Kamu sholat 5 waktu tak kasih uang 100.000. Ketika dia sholat 5 waktu itu tahu aja 1.000 ya 10.000. Itu manusia. Tapi kalau yang janji Allah kita jangan sampai ragu, itu yang janji Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kaya, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Adil. Ketika kita yakin Allah semuanya itu Maha Kuasa, Maha Kaya, Maha Adil, Maha segala-galanya, maka kita yakin, saya yakin janji Allah akan dipenuhi. Dan saya yakin ancaman Allah akan dilaksanakan. Itu orang yang beriman. Kalau orang yang tidak beriman masa bodoh. Pemuni ancaman surga diancam neraka, jenengan kok mlebu ning neraka dibakar, kulite nganti mlodok, kulite dibakar, atine, jantunge, ginjale nganti panas nggodhog. Tidak peduli orang yang tidak beriman.
Panjenengan puasa, ora puasa dosane gede, pandosa gede, pandosa cilik tidak peduli orang yang tidak memiliki iman. Makanya ayat ini ditujukan kepada manusia. Panjenengan percaya silakan, tidak percaya juga silakan. Sing penting nanti keadaan setelah manusia dipanggil oleh Allah fi yaumil akhir, yang ada hanya balasan, tidak ada amal perbuatan. Dunia darul amal, akhirat darul jaza. Itu keyakinan. Dunia darul amal, sholat, puasa, baca Quran, silaturahmi, amal ma'ruf nahi munkar, itu darul amal. Berbakti terhadap kedua orang tua, itu di dunia. Dunia sudah tutup, masuk ke alam barzah, masuk ke alam akhirat, maka tidak ada amal perbuatan. Sholat tidak ada, puasa tidak ada, baca Quran tidak ada. Yang ada apa? Yang ada mendapatkan balasan ning alam kubur. Panjenengan ana loro, yen ora disiksa panjenengan oleh nikmat. Wis loro tok, nyumpan sholat engko tong wis mati bae, laka sholat. Alam kubur laka sholat. Nyongpan sodako engko tongpan mati, nyongpan sodako yen panjenengan ngerti mati mo tong wis mati mo nyongpan ngomong anak kenyong disodak. Tidak ada amalan menungsa ketika dia sudah mati. Yen wis mati nerima amal baik atau menerima amal baik mendapatkan nikmat, menerima amal buruk disiksa, dicaca-caca dening malaikat di alam kubur. Yakin apa tidak? Harus yakin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman surat Al-Maidah ayat 9. Wa'adallahu ladina amanu wa amilu solihati lahum maghfiratu wa ajrun adim. Dan Allah menjanjikan wa'adallahu ladina amanu kepada orang-orang yang beriman, wa amilu solihat, dan orang yang mengerjakan amal soleh. Allah menjanjikan kepada orang yang beriman satu, dan beramal soleh dua. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Lahum maghfiratu wa ajrun adim. Mereka siapa? Orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan ampunan dari Allah dan akan mendapatkan ajrun adim, pahala balasan yang besar. Itu janji. Kemudian di ayat yang ke-10, waladina kafaru wa kadzabu, dan adapun orang-orang yang kafir dan mengingkari ayat-ayat Allah. Yang pertama beriman amal soleh, yang kedua sebaliknya kafir mengingkari ayat-ayat Allah. Ulaika ashabul jahim. Maka yang kedua akan mendapatkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Jadi yang pertama janji beriman amal soleh, ampunan dan akan diberikan pahala. Kedua ancaman, orang yang kafir dan mengingkari ayat-ayat Allah akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Wah, kalau orang yang beriman takut ketika Allah mengancam masuk ke dalam nerakanya Allah, takut. Ketika Allah memberikan janji akan mendapatkan ampunan dan akan mendapatkan pahala yang besar, semangat. Itu orang yang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bahas maknanya. Wa'adallahu ladina amanu, dan Allah menjanjikan kepada orang yang beriman, menjanjikan, berjanji. Ketika kita mengenal kata berjanji, berjanji berarti di sana ada dua pihak. Berjanji berarti ada dua pihak. Ada pihak orang berjanji, saya berjanji akan membeli rumah kamu dengan seharga 100 juta. Dia berjanji mengeluarkan uang 100 juta. Pihak pertama.
Pihak kedua, saya pun berjanji akan memberikan sertifikat menjual rumah saya seharga 100 juta. Jadi ada dua orang yang berjanji, ada dua pihak. Pihak pertama dan pihak yang kedua itu berjanji. Kalau ada dua pihak dalam perjanjian, maka perjanjian itu adalah perjanjian yang kuat. Nyili duitnya ya pira 500.000 pandi sahur kapan? Nyong janji rong dina tak sahur, janji. Dia berjanji 2 hari akan dikembalikan. Yang satu, baik, saya berjanji akan meminjamkan uang 500.000. Yang satu berjanji minjam uang akan mengembalikan 2 hari, yang satu berjanji akan meminjamkan uang 500.000. Ada dua pihak yang berjanji, maka perjanjian ini adalah perjanjian yang kuat. Tapi kalau perjanjian ini perjanjian manusia, bisa jadi janjinya itu ditepati, bisa jadi janjinya itu tidak ditepati. Ente janjine rong dina, wis 3 minggu. Endi engko ya engko rong dina maning. Parane maneh, wis rong dina maneh. Durung gul janjine esuk jenengan. Sehingga apa, orang yang meminjamkan uang itu bolak-balik akhirnya ya Allah, apakah ini yang dikatakan orang yang beriman kalau dia berjanji mengingkari janji? Akhirnya masuk kategori orang munafik. Baru ente masuk dalam kategori orang munafik, janjinya ngingkari itu manusia dengan manusia. Lah di dalam ayat ini janji siapa? Ada dua pihak. Pihak yang pertama adalah dari pihak Allah Subhanahu wa taala, kemudian pihak yang kedua adalah manusia, orang yang beriman dan beramal soleh. Ada dua pihak. Pihak yang pertama, Allah berjanji, wahai ketika kamu beriman kemudian kamu melakukan amal soleh, ada dua yang dilakukan, iman, amal soleh, maka aku Allah akan berjanji kepadamu, akan aku ampuni dosamu dan akan aku berikan pahala yang besar. Allah berjanji kepada orang yang beriman. Lah apa janji orang yang beriman kepada Allah? Nggih Gusti, saya orang yang beriman, saya akan berjanji percaya kepadamu ya Allah, saya akan berjanji mengerjakan perintahmu dan meninggalkan larangan-laranganmu. Itu orang yang beriman. Beriman, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Jadi ada dua pihak yang berjanji. Kalau dua pihak ini berjanji, maka janji itu adalah janji yang kuat. Wa'adallah, Allah berjanji. Apakah manusia berjanji kepada Allah? Kapan manusia berjanji kepada Allah? Ini kan Allah berjanji, wa'adallahu ladina amanu, Allah berjanji kepada orang yang beriman. Lah manusia, apakah orang yang beriman berjanji kepada Allah? Nggih. Semua manusia ketika masih di alam ruh, semuanya masih alam ruh, Allah bertanya kepada semua ruh, wahai ruh, alastu bi rabbikum, apakah kamu percaya, kamu yakin bahwa aku ini Allah adalah Tuhanmu? Jawabnya roh, qalu bala. Nggih Gusti, saya percaya panjenengan Tuhane kula, saya percaya panjenengan yang memberikan saya nikmat, panjenengan yang mengatur semua alam, saya percaya panjenengan adalah Tuhan saya, maka saya pun akan mengerjakan perintah panjenengan, saya pun akan meninggalkan larangan panjenengan. Ini semua ruh ketika ditanya oleh Allah, berarti durung lahir wis janji. Kemudian ketika manusia dilahirkan di alam bumi, mulai kenal Islam, kemudian dia sholat. Ketika sholat dia berjanji, inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Apakah itu bukan janji? Panjenengan ngucap dewek, matur janji dewek, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nggih Gusti, salate kula, ibadahe kula, hidupe kula, matine kula hanya karenamu ya Allah. Janji manusia kepada Allah, orang yang beriman. Tapi kenyataannya sejen salate bukan karena Allah. Gemin panjenengan sholatnya hebat nemen 5 waktu li zamane ana pemilihan. Wah kaya mbantune temenan sholatnya kentengnya wah hebat nemen. Saiki barang wis dadi dene ora tau maring masjid. Ternyata terpengaruh bukan karena Allah. Panjenengan lagi susah, duwe masalah, terkena musibah, sholatnya pentol nemen maring, misalkan maring Masjid Nurul Falah kaya ora tau lek ndongane khusyuk. Saiki barang wis sugih Masjid Nurul Falah lalen, kaya dalan maring Masjid Nurul Falah bek lalen. Panjenengan apale dalane maring Ritamol to, apale dalane maring alun-alun to, dalan maring masjid ora kelingan. Itu berarti janjinya panjenengan bagaimana? Itu ketika sholat. Kemudian ketika manusia sholat, pasti manusia mengucapkan iya kana budu wa iya kanas. Itu janji atau bukan? Janji maning. Iya kana budu ya Allah, hanya kepadamu aku beribadah ya Allah, kepadamu, bukan kepada yang lain. Tunduk patuh hanya kepadamu ya Allah. Ada panggilan ada ora urusan, bosen nelpon bengi-bengi jam 12 ente mene saiki siap, jam 12 bengi siap mangkat. Tapi esok-esok jam 4 Allah yang memanggil, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak krungu iya teka ora. Kenapa? Panjenengan berjanji iya kana na'budu wa iya kana nasta'in ketika sama Allah kangkong, ketika sama menungso siap berangkat ya Allah. Itu manusia. Makanya ketika di dalam ayat ini Allah berjanji wa'adallahu ladina amanu wa amilus sholihat. Allah berjanji, panjenengan berjanji, ketika Allah sudah berjanji pasti akan ditepati. Kalau panjenengan mengikuti apa yang diharapkan oleh Allah, disyaratkan oleh Allah. Syaratnya 2. Apa syaratnya? Amanu wa amilus 2. Janji sudah, amanu wa amilus sholihat. Kenapa Allah mengikat 2? Amanu wa amilus sholihat. Pasti 2. Ada amanu, ada amilus sholihat. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Tadi surat Atin watini wa zaituni wa turi sinina wa hadal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan amanu wa amilus sholihat. Kenapa? Sebab iman dan amal soleh itu tidak bisa dipisahkan. Seperti 2 mata uang. 2 mata uang, 2 sisi mata uang. Satu sisi ada gambar, satu sisi ada angka, ada jumlah. Kalau cuma satu sisi tok anane gambar tok, tapi sisi jine kosong plom payo. Ki duit apa? Duit-duitan. Adanya cuma satu sisi tok, uang 1.000 rupiah, tapi sisi liane kosong, gambarnya langka payo.
tidak akan payu. Makanya dua amilu sholih amanu wa amilu sholihat itu adalah dua amalan yang saling beriringan. Tidak bisa hanya menjalankan cuma satu tok. Amanu saja tidak bisa. Orang beriman kemudian tidak beramal soleh, maka imannya tidak sempurna. Orang beramal soleh tetapi dia tidak beriman, amal solehnya itu sia-sia. Kita buka, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang beriman, dia beriman, panjenengan iman, oh ya wis iman, agamanya apa? Islam. Wow, agama Islam, orangnya beriman. Nih di rumah saya isinya tulisan Quran tok, ayat-ayat Al-Quran, ada ayat kursi, ada ini. Wah hebat, dia beriman. Tetapi ketika dia beriman dan tidak melakukan amal soleh, imannya itu sia-sia, tidak sempurna. Iman bisa nek bulan Ramadan esuk-esuk wis ngopi. Bulan Ramadan nanti kita membuktikan sendiri, bulan Ramadan esok wis ngopi loh. Kalau kita katakan panjenengan itu sebetulnya tidak beriman, ngamuk, sampai ngejak geger, pan gelut-gelut, nyomonin orang beriman. Sebab di dalam Al-Quran dikatakan orang yang beriman maka dia akan mampu membuktikan keimanannya dengan mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu orang yang beriman. Kamu orang beriman, buktikan imanmu. Baik ya Allah, saya akan membuktikan iman saya dengan mengerjakan perintahmu dan dengan meninggalkan larangan-laranganmu. Baik, kerjakan puasa, sami'na. Nah, itu orang yang beriman. Jadi ada bukti kalau dia memang benar-benar beriman. Makanya iman tok itu tidak sempurna, harus diikuti bukti keimanan itu dengan mengerjakan amal soleh. Amanu wa amilu so, iman tok ning dalam mulutnya iman percaya. Janji, saya janji kepada Allah, janji akan sholat, janji akan lah, ternyata janjinya dusta. Seperti orang menikah, ketika menikah saya berjanji akan menyayangi, saya berjanji nanti dek, saya berjanji akan mencintai, akan menyayangi, akan janji nih panjenengan sedurunge nikah kayak kue barang wis nikah saulan rong wulan jebule tangane enteng plang pleng janjine pribe mas, jenengan janjine pribe kemudian jarine pan sasi sayang eman melas dening saiki nempiling pipe ya saking melas ya Allah. Itu janji manusia kepada Allah. Iman adalah kunci dasar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam diri manusia itu ada segumpal darah, segumpal daging, itu namanya hati. Kalau hatinya baik maka dia akan baik, tangan akan baik, mata akan baik, kaki akan baik. Tapi kalau hatinya buruk, hati pada baik, maksudnya apik lan orane isine ati, ati pada baik, tapi isinya itu kalau isinya baik, diisi dengan keimanan, maka orang itu pasti akan mengerjakan perintah Allah. Matanya digunakan membaca Al-Quran, sikile melaku maring Masjid Nurul Falah entenge porporan, tangane punya uang kayo melas plang-plung infak sodakoe enteng. Kenapa? Di dalam hati itu ada iman. Tapi kalau di dalam hati itu imannya tertutup dengan hawa nafsu, anane mung setan toh, kotak infak jalan keliling tes singkir natok ces teka maring singkir namani ces krungu adzan
masjidnya perek, musolane perek, ora krungu. Tapi panjenengan dibel nyong kumpul nang di alun-alun nang BRI ngisore langsung mangkat. Ya dibel nyong kumpul nang BRI lagi pada moci sikile sehat siap mangkat, tapi si munggil Allahu Akbar perak masjidnya perak musolane sikile monine asam uratnya nyong lagi kambuh. Ayo kiye dadine pangapurane ya nyong ora biasa melu pengajian disit nyong ora maring. Itu manusia di dalam hatinya. Kenapa panjenengan mengatakan yang semacam itu? Sebab di dalam hatinya panjenengan keisine setan, sing ana ning atine panjenengan ke hawa nafsu. Kalau hawa nafsu maka dia akan menyuruh kita melakukan perbuatan yang buruk. Itu hati kaitannya dengan iman. Kemudian yang kedua, amilus sholihat, amal soleh. Orang melakukan amal soleh kemudian dia tidak beriman, maka amal solehnya itu sia-sia. Yang punya surga Allah, yang punya neraka Allah. Kalau dia dicintai oleh Allah, disenangi oleh Allah, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga. Kalau dia dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, dijengkeli oleh Allah, maka Allah akan memasukkan ke dalam menungsaki kurang aja. Jangan lihat Allah wis, lihat saja manusia. Wah nyong duwe dana angger wonge apik, wonge kiye eman, wonge kiye we njaluk bantuan langsung takmin. Tapi angger wonge kayong najisi, gluk-gluk duit aja ke orang njaluk bantuan, kobe njaluk nang liyane tidak akan dikasih. Kenapa? Itu manusia. Lah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia beribadah kepada Allah yang esa. Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa Allah itu esa. Tapi dilanggar. Esa apa? Allah anak telu. Anak Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, Tuhan Anak. Kira-kira panjenengan kalau seperti itu diomongin, oh nyongki bapane apa, wongki bapane pirang-pirang ke jenengan jengkel mboten. Pak niki sinten Pak, niki larene kula, jenengan bapane dudu bapane Pak, bapane ki bocah ya akeh nemen Pak. Kira-kira jenengan jengkel mboten? Kurang ajar ki anake. Itu manusia saja marah ketika Allah mengatakan qul huwallahu ahad, mengatakan taat apa panjenengan duwe bapak, panjenengan duwe anak. Kalau dalam agama Nasrani jenengan duwe anak-anaknya arane Isa. Kalau dalam agama Yahudi Allah punya anak-anaknya namanya Uzair. Sehingga ketika mereka semacam itu, oh kamu itu termasuk nanti ayat yang kedua kafir, kamu itu tidak mengingkari, tidak mau percaya terhadap Allah. Ketika kamu kafir, tidak mau percaya kepada Allah, kemudian kamu melakukan perbuatan di alam dunia, sumbangan 1 juta jos. Pak jenengan kayong meriang Pak, gue kulung meriang niki wingi pun tumbas obat regane 1,5 juta. Ya Allah duitan apa? Mboten wenten, kita ingin Pak 1 juta. Alhamdulillah, terima kasih. Dia memberikan 1 juta, maka yang didapatkan apa? Yang didapatkan adalah sanjungan terima kasih sampai tangannya dambu. Makasih yang ngerlakan jenengan yang orang bisa tuku obat. Wah, dadi pahlawan. Di mana? Di alam dunia. 1 juta yang diberikan itu mendapatkan pahala atau tidak? Sing men pahala Allah, sedangkan dia tidak percaya kepada Allah. Nyenengan orang percaya maring terus nyapa main pahala, ya sudah, hanya mendapatkan sanjungan di alam dunia. Di akhirat mereka termasuk orang-orang yang merugi. Kenapa merugi? Sudah melakukan amal perbuatan baik tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah. Sebabnya kenapa? Karena tidak percaya kepada
Allah. Jadi iman, amal soleh harus berjalan beriringan. Amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun karim. Lahum berarti untuk mereka. Siapa mereka? Orang yang beriman dan beramal soleh. Untuk orang yang beriman dan orang yang beramal soleh, Allah menjanjikan maghfiratun, ampunan, wa ajron adim, dan pahala yang besar. Ampunan, apa itu ampunan? Ampunan itu kaitannya biasanya dengan dosa. Ampunan kaitannya dengan dosa. Dosa kaitannya dengan siksaan. Siksaan kaitannya dengan neraka. Berarti kalau orang berdosa maka dia akan mendapatkan siksa. Kalau dia mendapatkan siksa, tempatnya di neraka. Tidak mungkin orang yang berdosa masuk ke dalam surga. Orang mungkin. Sebab dia berdosa maka akan masuk ke dalam neraka. Ketika dia berdosa akan masuk ke dalam neraka, Allah mengunci, menghentikan aja melebuning nerakanya Allah. Kenapa? Sebab Allah memberikan ampunan. Dia punya dosa, punya dosa, kamu saya ampuni. Berarti dosa kamu sudah tidak ada. Karena dosa sudah tidak ada, apakah dengan tidak adanya dosa akan dimasukkan ke dalam neraka? Tidak mungkin. Panjenengan punya utang, Mas jenengan jikelingan dutang pira, dutang 500.000 nyong kelingan. Sauri meneh sauri, engko ya durung ana duit ya wis. Keh nyempan ngomong, utangnya panjenengan takbur. Berarti sudah tidak punya hutang. Ketika dia sudah tidak punya hutang, apakah saya akan menagih lagi? Tidak akan mungkin. Saya akan menagih ketika dia masih punya hutang. Ketika hutang sudah saya lunaskan, maka saya tidak akan nagih lagi. Wis ora tak uber-uber maning, wis panjenengan wis bebas. Soalnya wis tak buraken. Begitu pula manusia, ketika manusia punya dosa, ketika manusia punya kesalahan, kemudian diampuni oleh Allah, maka tidak akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, sebab dia sudah tidak punya dosa. Berarti terhindar dari neraka. Kemudian yang kedua, ajron adima, ajron pahala, balasan pahala kaitannya dengan surga. Pahala kaitannya dengan perbuatan baik. Berbuat baik akan mendapatkan pahala. Dengan pahala akan masuk surga. Berbuat jelek akan mendapatkan dosa. Dengan dosa akan masuk neraka. Jadi yang kedua ini ajron adima, akan diberikan pahala yang banyak. Itu berarti orang ini beriman dan beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surganya Allah. Ajrun adima. Kemudian kenapa di dalam Al-Quran di sini Allah yang pertama maghfirah dulu? Maghfirah dulu, ampunan, kemudian baru pahala. Ulama tafsir menjelaskan, setiap manusia itu nanti akan melewati neraka dulu. Neraka dulu yang disebut dengan siratal. Sirat yang satu rambut dibelah menjadi 7, landepnya kayak paling landep lading sing ana nang dunia. Itu masuk ke lewatnya neraka dulu. Ketika manusia itu punya dosa, tiba ceklu kebun neraka, maning duwe dosa tebu maning. Sedangkan orang yang beriman diampuni dosanya, berarti di dalam neraka itu lancar. Neraka sudah selesai, masuk ke dalam surga. Makanya di dalam ayat ini neraka dulu, maghfiratun, panjenengan diampuni dulu. Karena sebelum panjenengan masuk ke dalam surga melewati mulut neraka. Neraka angger wis diampuni selamat. Kalau tidak diampuni masuk. Makanya masuk neraka diampuni terlebih dahulu, kemudian diberikan pahala oleh Allah, masuk ke dalam surganya
Allah. Mudah-mudahan wonten manfaatipun satu ayat. Kalau ayat yang keduanya tadi sudah dijelaskan, kafir mendustakan ayat Allah mendapatkan siksa, masuk ke dalam nerakanya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kami dan panjenengan. Cekap atur kaula, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.